Perkembangan sepeda motor Suzuki di Indonesia. Awal kehadiran dan produksi lokal. Suzuki memulai kiprahnya di Indonesia pada tahun 1970 melalui PT Indo-Hero Steels Engineering Company, dengan memperkenalkan dua model sepeda motor pertamanya, FR70 dan A100. Langkah ini menandai awal dari perjalanan panjang Suzuki dalam industri otomotif Indonesia. Pada tahun 1971, Suzuki mendirikan pabrik perakitan kendaraan roda 4 di Jakarta melalui PT Suzuki Indomobil Motor atau SIM, memperluas jangkauan produknya ke segmen mobil, era keemasan dan model ikonik. Selama dekade 1980-an dan 1990-an, Suzuki meluncurkan berbagai model sepeda motor yang menjadi favorit masyarakat Indonesia, seperti Suzuki Shogun, Suzuki Tornado, dan Suzuki Satria. Model-model ini dikenal karena desainnya yang menarik dan performa yang handal, menjadikan Suzuki sebagai salah satu merek sepeda motor terkemuka di Indonesia. Inovasi dan diversifikasi produk. Bila Anda mengalami masa remaja pada tahun 90-an, siapa yang tidak kagum dengan produk Suzuki Sport mereka yang berlabel Suzuki RJ150R? Ya, di saat pabrikan lain masih mengandalkan motor sport beraliran telanjang seperti Yamaha yang memiliki RX King dan RX Special, dan Honda yang mengandalkan generasi GL Series seperti Honda Win, Honda GL Pro, GL Max, maupun Honda Tiger. Suzuki berani membuat gebrakan dengan mengeluarkan Sport 150cc berfairing layaknya motor balap. Suzuki mampu membuat produknya menjadi idola di kalangan anak muda pada saat itu. Memasuki era 2000-an, Suzuki terus berinovasi dengan menghadirkan model-model baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti Suzuki Next, Skywave, dan Inazuma. Selain itu, Suzuki juga memperkenalkan motor sport seperti GSX-R 150 dan GSX-S 150, yang mendapat sambutan positif dari para pecinta otomotif tanah air. Dari awal tahun 90-an sampai tahun 2000-an produk Suzuki sangat dikenal oleh konsumen sepeda motor Indonesia sebagai produk yang handal, kuat, inovatif dan penuh inovasi dengan mengeluarkan produk-produk yang teruji siap bekerja keras dan masih sanggup bertarung dengan prinsip lain seperti Honda, Yamaha. Bahkan secara penjualan jauh di atas produk Kawasaki. Di era 2010-an dan 2020-an, Suzuki memperluas portofolio produknya dengan meluncurkan model-model seperti Suzuki GSX R250, GSX S250, dan Hayabusa, menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan teknologi dan performa tinggi bagi konsumen Indonesia. Namun di masa ini desain Suzuki dinilai sudah mulai kalah dengan para kompetitor terutama pada sektor inovasi desain model. Publik konsumen menganggap desain Suzuki lebih condong mengikuti aliran model negara India dan kurang sesuai dengan selera pasar Indonesia. Mereka menganggap desain Suzuki mulai aneh dengan dikeluarkannya Suzuki Thunder, Suzuki Arashi dan Suzuki Skydrive yang saat itu dinilai tidak menarik dan cenderung aneh. Industri sepeda motor di Indonesia terus berkembang pesat, terutama didominasi oleh merek-merek besar seperti Honda dan Yamaha. Namun, di tengah persaingan ketat tersebut, Suzuki tampaknya mengalami penurunan signifikan dalam penjualan sepeda motornya di pasar domestik. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang posisi dan strategi Suzuki di salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Tahun 2015 tren penurunan penjualan produk Suzuki yang terus berlanjut. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AIC, menunjukkan bahwa penjualan sepeda motor Suzuki mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Puncaknya pada tahun 2020 awal, pangsa pasar Suzuki hanya berkisar di angka 2 hingga 3%, jauh di bawah Honda yang mendominasi lebih dari 70% pasar, dan Yamaha di kisaran 20%. Meskipun Suzuki pernah berjaya dengan model-model legendaris seperti Satria FU 150 dan Suzuki Shogun dan Suzuki Smash, kini nama-nama tersebut mulai tenggelam seiring tren yang bergeser ke skuter matic, skutik, dan kendaraan listrik. Penyebab penurunan penjualan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan melemahnya penjualan sepeda motor Suzuki di Indonesia antara lain, minimnya varian baru dan inovasi produk. Meskipun terkenal handal dari segi durabilitas maupun kualitas, Suzuki terkesan lamban dalam respons perubahan tren konsumen, terutama dalam segmen skutik. Sementara pesaing rajin merilis model baru dengan teknologi terkini, Suzuki masih mengandalkan model lama yang hanya mendapat penyegaran minor. Seperti permainan warna dan stiker. Suzuki yang dulu terkenal rajin memperkenalkan desain baru dan inovasi yang belum terfikirkan oleh Honda dan Yamaha, kini terkesan pasrah tanpa upaya berarti. Kurangnya promosi dan branding yang kuat. Dibandingkan kompetitornya, Suzuki terlihat kurang agresif dalam kampanye pemasaran. Brand awareness Suzuki sebagai produsen sepeda motor mulai meredup, terutama di kalangan generasi muda. Jaringan dealer dan layanan purna jual yang terbatas. Keberadaan dealer dan bengkel resmi Suzuki tak sebanyak Honda atau Yamaha, yang tentu berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Ketersediaan suku cadang pun menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pengguna.